Anjing ini merampok bank. Ia lompat ke kursi dan memamerkan kertas di lehernya. Manajer bank membacanya. Dalam 2 menit, masukkan uang ke tasku. Kalau tidak bomnya meledak. Manajer melepas kertas itu dan melihat bomnya sudah aktif. Manajer kaget. Ia panik sekali dan memenuhi permintaan si anjing. Setelah tas penuh, anjing langsung lari keluar. Satpam yang kekar dan manajer mengejarnya. Tapi, anjing lari begitu cepat. Manajer menyuruh satpam menembaknya. Tapi, sutradara kita melarangnya. Akhirnya, anjing masuk ke van hitam dan terus menggonggong kedua tuannya. Mereka tahu ada yang tidak beres. Ternyata, di tas ada GPS. Mereka pun membuangnya. Anjing akhirnya diam juga. Tak lama, John dan Ray sampai di markas. John mau pergi buang hajat. Timbul niat jahat di hati Ray. Ria melempar biskuit untuk mengalihkan perhatian anjing, lalu menyumpalkan uang ke kantongnya. Tapi, anjing itu melempar biskuitnya lagi ke muka Ray. Karena anjing cuma mau lobster untuk upah tutup mulut. Ray mengabaikannya. Anjing marah dan menggerang. Gup-gup. Polisi masuk karena mendengar suara. John dan Ray menyerah. Saat polisi lengah, Ray membalikkan meja. Ia memungut uang dan kabur. Polisi mau menembaknya, tapi anjing menerkamnya. John dan Ray berhasil kabur. Tapi, anjing tertangkap dan dimasukkan ke kandang. Anjing meringik minta tolong. Ngik-ngik. Akhirnya, anjing dimasukkan ke penampungan. Ada bocah gendut bernama Sam yang melihatnya. Bocah itu membelainya, seperti sudah kenal lama. Saat itu, petugas memberitahunya, dia anjing bodoh. Dia tidak suka apapun. Jangan mengadopsinya. Tapi, Sam tidak peduli dan ngotot memeliharanya. Ia membawa anjing ke rumah dan menamainya Hoki. Simpel bukan? Malamnya, Sam mengajak Hoki main lempar bantal. Tapi, Hoki diam saja. Sam mengeluarkan stik gigit. Tapi, Hoki mengabaikannya. Dasar mainan bocah. Lalu, Sam membuka pintu dan mengintip. Keluarganya masih ribut karena uang. Begitu mendengar kata uang, Hoki bangkit. Karena ia adalah ahli keuangan. Hoki menunggu Sam tidur. Dan Hoki menyelinap keluar mencari uang. Hobi Hoki adalah mencuri uang. Ia mengendap-endap dan memastikan target. Tas ini tidak bisa. Tas ini kelihatannya murah. Nah, tas ini oke. Di tas bermerek ini biasanya ada uang. Pemilik tas ini sangat senang melihat Hoki. Hoki berpura-pura berperilaku manis. Karena terenyuh, pemilik tas pun lengah dan merengek ke pacarnya untuk memelihara Hoki. Saat mereka berdiskusi, Hoki menggeledah tas mahal itu dan mengambil 8 juta rupiah. Ia langsung lari pulang. Di jalan, ada pengemis kerdil. Hoki menghadiahkan uang itu padanya. Si kerdil memungut uang itu dan merasa, hari ini dia beruntung sekali. Terima kasih Tuhan, ia memasukkannya ke gelas uang. Ia sama sekali tidak tahu kalau ini adalah trik Hoki. Tiba-tiba, Hoki menggondol seluruh uang pengemis itu. Ia terkejut bukan main. Ah, sangat menyebalkan. Esoknya, Sam membawa Hoki ke dokter hewan. Seumur hidupnya menjadi dokter hewan. Ia tidak tahu kalau ada jenis anjing pencuri. Setelah selesai periksa, dokter keluar. Ia meraba kantongnya karena semua uangnya raib. Di taman, Hoki memberikan semua uang yang dicurinya kepada Sam. Sam menatapnya dengan heran, karena ia tidak tahu itu uang siapa. Mungkin karena Hoki kasihan dengan Sam yang miskin. Tiba-tiba, ada mobil uang lewat. Hoki lari mengejarnya seperti kilat. Ia ingin uang besar. Setelah mobil uang parkir, Hoki bersembunyi di kolong. Ia menunggu kesempatan yang pas. Petugas memasukkan uang. Tapi, karena tidak hati-hati, uangnya jatuh. Petugas segera membereskan uang yang berserakan. Kesempatan Hoki pun datang. Ia segera lari dan menggondol 1 kantong uang lalu kabur. Saat petugas menghitung uangnya lagi, mereka heran kenapa kurang 1 kantong. Saat ia menoleh, ia melihat Hoki masuk ke semak-semak. Petugas heran, apa anjing itu yang mencurinya? Tak lama, polisi dan manajer bank pun datang. Petugas bilang ada anjing yang mencurinya. Tapi, manajer bank tidak percaya. Manajer menuduh kalau petugas yang menyembunyikannya. Tapi, polisi teringat sebuah kasus lama tentang anjing yang merampok bank. Mungkin pelakunya anjing yang sama. Sementara itu, Hoki menyembunyikan uangnya di semak-semak. Ia mengajak Sam
untuk memamerkan hasil karyanya. Melihat uang sebanyak ini, Sam mengira kalau Hoki tidak sengaja menemukannya. Sam galau apa ia harus lapor polisi. Tapi, mengingat ibunya yang setiap hari stres karena uang, akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya. Ia meminta Hoki untuk menjaga rahasia ini. Tak lama, kabar soal anjing pencuri heboh di TV. Tapi, Sam belum menyadarinya. Malamnya, setibanya di rumah, Sam memberikan amplop kepada ibunya. "Ini dari temanmu." Awalnya, ibunya menolak, tapi, akhirnya ia dibujuk oleh Sam. Besoknya, Sam membawa Hoki jalan-jalan ke toko. Seorang wanita menahan mereka, karena ia mau membelai Hoki. Tiba-tiba, petugas mobil uang melihat Hoki. "Itu dia anjing yang mencuri uangku." Petugas mengejarnya. "Anjingmu itu mencuri uangku kemarin, tangkap dia." Wanita baju merah tadi baru sadar kalungnya hilang. Saat menoleh, Hoki sudah memakai kalung itu dan kabur. Semua orang mengejarnya. Hoki lari secepat kilat. Ia dikejar massa. Hoki melompati hula hoop. Tangga di sebelahnya jatuh dan menghalangi jalan, sehingga massa tidak bisa lewat. Mereka belok ke arah lain, dan mengejarnya sampai ke pohon besar. Hoki sangat cerdas. Ia lari berputar-putar, sampai massa yang mengejarnya puyeng. Meski sudah lari berkilo-kilo, tapi massa masih mengejarnya. Karena Hoki merampok bank dan mobil uang, hadiah penangkapannya sangat besar. Semua orang ingin menangkapnya demi hadiah. Akhirnya, massa berhasil mengepung Hoki. Tapi, polisi sudah datang. Akhirnya, Hoki dibawa ke penjara binatang. Polisi yang tampan menjelaskan kejahatan kriminal Hoki. Sam baru sadar, ternyata uang yang diberikan Hoki padanya adalah hasil curian. Ia mengembalikan sisanya ke polisi, supaya polisi membebaskan Hoki. Tapi, polisi bersikeras untuk memenjarakan Hoki di penjara binatang. Sam memeluk Hoki dengan erat, dan memohon supaya polisi melepasnya. Di rumah, Sam mencuci mukanya. Ia berusaha berpikir jernih. Tapi, di otaknya cuma ada bayang-bayang Hoki, dan kenangan manis bersamanya. Hoki juga sayang pada Sam. Sam tidak ikhlas Hoki dirampas begitu saja darinya. Mengingat semua ini, Sam tidak bisa menenangkan diri. Ia pun memutuskan melakukan hal yang nekat. Malamnya, Sam mengendap-endap ke penjara binatang. Saat petugas mengangkat telepon, Sam merangkak masuk. Petugas mendengar suara, tapi ia tidak melihat apapun. Ia melanjutkan menelepon. Tak lama, Sam merangkak keluar. Di belakangnya, ada Hoki yang mengikutinya. Saat Sam menggendong Hoki keluar, tiba-tiba, John dan Ray menculik Hoki, lalu mengarungi kepala Sam. Mereka memasukkan Hoki dan Sam ke van, dan membawanya ke markas. John dan Ray masih mau mencuri. Jadi, mereka memburu Hoki, untuk merampok bank lagi. Ray bilang, "Kini Hoki sudah kembali, jadi, besok kita bisa merampok bank." Esoknya, John menyamar sebagai orang buta, dan datang ke bank. Ia menemui manajer bank. Lalu, saat satpam lengah, John merebut pistol di sabuknya. Ia juga memamerkan bom di balik jasnya. Ia memaksa manajer untuk memasukkan uang di kantong. Manajer ketakuan, dan menuruti perintah John. Hoki ikut masuk dan menunggu. Saat manajer mengambil uang di brankas, Hoki mengedipkan mata padanya. Tak lama, Hoki keluar membawa kantong uang. John segera kabur. Saat Hoki tiba di markas, ia melihat Sam diancam oleh Ray. Hoki marah dan lompat menggigit leher Ray. Tapi, Hoki terluka dan terkapar di lantai. Di luar terdengar sirine mobil polisi. John dan Ray segera kabur membawa uang. Tapi, mereka tidak bisa kabur kali ini, karena Hoki menambahkan hadiah kecil yaitu GPS. Di dalam kantong berisi kertas kosong. Tak lama, polisi berhasil meringkus mereka. Sebulan kemudian, di acara pemberian penghargaan, Sam dan Hoki mendapat gelar kehormatan, dan hadiah besar sebesar 1 miliar rupiah. Sebulan kemudian, Hoki menghamili anjing tetangganya. Mereka punya banyak anak. Sepasang pasutri mau mengadopsi satu. Wanita itu menciumi bayi anjing Hoki. Tapi, bayi anjing itu mengambil cincin berlian wanita itu. Sam terbelalak kaget. "Aku juga mau anjing seperti itu. Kalau kalian..."